Zarnubi sudah tiba di Hotel Bosar, sudah disambut oleh seluruh gerakan pemuda Ansor Kabupaten Lahat. Ya. Beliau diundang secara khusus untuk menghadiri pembukaan konferensi cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Lahat. Wakil Bupati Lahat, Ibu Widya sudah sampai, silakan. Ya, sudah sampai di lokasi. Baik, kita saksikan bersama penyerahan cenderamata dari pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Lahat yang langsung diserahkan kepada Bapak Haji Bursa Zarnubi SE, didampingi juga oleh Ibu Widya Ningsih. Sekalian, ketua-ketua atau kepala KUA, ketua MWC, sahabat-sahabat PAC Ansor Banser yang alhamdulillah hadir hari ini atas nama pribadi dan mewakili ketua yang sebentar lagi meletakkan jabatan dan diganti dengan kader terbaik dari Kabupaten Lahat. Saya izin pamit nanti. Yakinlah bahwa pilihan sahabat-sahabat semua adalah pilihan terbaik untuk melanjutkan estafet kepemimpinan kami untuk masa depan Ansor Banser Kabupaten Lahat. Ya, kemungkinan besar bahwa kita akan memilih calon pemimpin pengganti saya itu secara aklamasi. Dan Zainuddin salah satu kader terbaik Ansor Banser Kabupaten Lahat yang dari hasil komunikasi kemarin, walaupun nanti prosesnya tetap akan kita jalani, izin akan kita jalani dengan sesuai dengan proses organisasi. Tentunya saya yakin bahwa dan Zainuddin adalah kader terbaik yang bisa menjadikan Ansor Banser Kabupaten Lahat periode mendatang dengan lebih baik. Saya tahu beliau, saya tahu dan Zainuddin memiliki giroh untuk berjuang bersama Ansor Banser Kabupaten Lahat. Nah, Bapak-bapak, jadi terima kasih atas kesempatannya kepada kami berdua, Pak Bursa dengan saya. Kita tidak akan berkampanye di sini karena ini bukan waktunya. Ada juga beberapa unsur tripika di sini. Takutnya nanti digoreng-goreng oleh media. Jadi kehadiran kami berdua di sini tentunya diundang oleh Gus Ayi dan pimpinan dari GP Ansor ini untuk menghadiri acara. Dan tentunya saya pribadi juga mendoakan semoga organisasi Ansor ini menjadi organisasi yang semakin masif di setiap kabupaten dan pergerakannya semakin cenderung mengawal NU ya, supaya NU itu ada temannya katanya. Dan kami tentunya sangat mendukung, mendoakan semoga lagi ada pertanyaan ini itu dan sebagainya, di mana ketua PC sudah mengarahkan satu komando, tegak satu komando, tidak ada pelayanan lagi. Bisa dipahami? Ya. Nah, ini kurang enak apa kita Pak Sarwi? Ya, tapi ingat tetap menggunakan secara etika organisasi. Kita tidak boleh menggunakan
organisasi ini menjadi mesin politik. Tapi orang-orangnya Pak Sarudi saya yakinkan clear. Itu. Jadi nanti tinggal komunikasi saja dengan teman-teman Ansor. Ya beliau ini bagian dari tokoh nasional. Saya sekali ditraktir sama beliau waktu di Pindang Musirawas. Saya masih ingat beliau waktu itu lagi makan siang. Saya lupa-lupa kayak pernah kenal di mana gitu dan lain sebagainya. Oh ya benar, ternyata beliau insya Allah Bupati tahun 2022. Amin. Bu Nadia, Bu Nadia siapa? Ibu Widya. Saya kira tadi ketua Fatah Ayat loh, serius. Saya sampai panggil ini siapa sebelah saya ini. Mak, ngeri kali kita bilang gitu. Untuk lebih cepat mengeskalasi diri tampil di masyarakat. Alhamdulillah Ayat aktif di PMII, kita lihat hasilnya. Dia memang tidak punya mobil mewah, rumah mewah, tapi pandangannya tentang Indonesia melebihi mahasiswa yang tidak pernah berorganisasi. Jadi alhamdulillah saya kalau di Jakarta mengampungi anak-anak ekstra universitas, HMI, PMII, GMNI, ya, PNIMM, dan bahkan PMKRI dan GMKI. Jadi saya kelompok saya akrab sekali. Apalagi dengan GP Ansor, saya mulai akrab itu dengan Iqbal, sama-sama. Waktu itu GP Ansor itu termasuk barisan kritis terhadap Orde Baru. Karena itu dia di bagian kami untuk gerakan pro demokrasi. Dia sering diskusi di rumah saya. Saya umurnya singkat ya, meninggal dunia. Saya pula Yusuf juga begitu. Dia HMI, masih banyak gambar-gambar foto-foto di rumah dia masih mahasiswa rambut gondrong. Nah karena dia berorganisasi, dia aktif di HMI, kemudian ketua GP Ansor ya, betul? Dia menjadi seorang tokoh yang hebat dan disegani. Nah, sekarang begitu sekali. Apalagi adik kita Adin Jauharuddin ini sering kumpul kita ya di Jakarta. Ini juga pemimpin yang berbakat ini. Kata Soekarno, gifted leader ini pemimpin berbakat yang nanti akan kita lihat masa depannya. Jadi anak-anak muda dari barisan NU ini jangan kalah dari barisan lain untuk berkompetisi yang sehat untuk menjadi tokoh-tokoh bangsa. Memang sekarang Ayi masih di lahan, sudah lagi naik tokoh sukses yang akan datang tokoh nasional. Jarang orang lahan Pak untuk jadi ini salah satu ya. Ada yang anak IKIM itu dia menghilang kemana-mana tuh. Dulu saya juga itu. Apa namanya Gemala apa? Gempala. Gempala. Nah, itu mana nggak tahu. Yang sering demo-demo itu juga 18 tahun lalu itu. Ini kenal sama saya anak IKIM ini kalau saya. Ada lagi satu yang PMI anak IKIM. Siapa namanya Bram. Nah, itu berarti boleh anak itu. Mudah-mudahan dia satu ketika akan menjadi debut utama di nasional. Ada 2-3 orang lahat untuk mewakili kita di dalam panggung nasional. Jadi sebagai pengantar mendahului sambutan ini, saya bangga dengan Ayi ya. Tiba-tiba udah jadi wakil ketua di PW Ansor Sumatera Selatan. Mudah-mudahan kelak nanti dia akan menggantikan. Tepuk tangan. Jadi Bapak sekalian, saya berorganisasi sangat penting. Organisasi itu cara kita ya, berinteraksi dan berkomunikasi dengan semua jaringan untuk membina diri sebetulnya. Nah GP Ansor ini juga kenapa dia kuat, dibangun organisasinya untuk menghadapi kekuatan-kekuatan kolonial setelah NU berdiri tahun 1926 ya. Jadi bukan Ansor ini tiba-tiba hadir, tapi memang digerakkan oleh NU untuk menghadapi kemungkinan perjuangan tidak sesuai dengan arah tokoh-tokoh NU pada waktu itu. Begitu juga lahirnya HMI, ya, GMNI, GMKI, PMKRI itu juga dalam rangka itu waktu itu.
terutama HMI organisasi paling tua mahasiswanya tahun 47 ya, baru menyusul 48 PMKRI, kemudian GMNI tahun 50 kalau tidak salah 50 atau 56, PMI menyusul tahun 61 ya, apa 71 kalau tidak salah, baru bergabung di kelompok Cipayung ya, berdiri tahun 61, kemudian berkumpul di kelompok Cipayung. Jadi seluruh ya, selain tokoh-tokoh ekstra universitas ini yang mengambil peran strategis di tingkat nasional itu hampir mereka berlatar belakang organisasi ekstra universitas. Memang ada yang teknokratik, yang memang dia secara ahli ya, secara expert untuk mengisi institusi teknokratik di pemerintahan. Memang tidak berlatar belakang ekstra universitas. Mereka misalnya menteri keuangan misalnya itu teknokratik, yang dia memang tidak boleh terlibat dalam konflik kepentingan politik. Nah jadi tapi semuanya hampir tokoh HMI atau tokoh ekstra universitas. Nah sekarang saya senang ya tokoh-tokoh PMI udah tampil, ada Menpora, ada Menteri ya, dari PKB ya, PKB. Saya selalu bilang, kamu mesti aktif PKB, salurkan aspirasi politik dengan PKB. Karena PKB ini pasca reformasi ini memang mengambil peran penting di dalam peran politik. Saya tidak membayangkan kalau NU, PKB, barisan NU ini hanya menyokong-nyokong partai seperti yang Orde Baru. Nggak tahu waktu nasibnya. Nah sekarang PKB itu saya kagum, ya. Fenomenal di partai. Tiba-tiba partainya jadi partai besar gitu loh. Saya kaget tuh. Apa efeknya Anies Baswedan? Saya nggak tahu. Tapi ini artinya pendukung PKB ini sudah melembaga di masyarakat Nusantara. Dulu orang melihat PKB ini partai Jawa, tetapi dari Aceh sampai Sabang sampai Merauke sudah merupakan kekuatan yang struktural ya, menjadi partai yang tangguh kuat. Sedikit lagi sama dengan Nasdem satu kursi, dan Nasdem memang banyak duit, tetapi PKB karena kekuatan kelembagaannya, barisan NU, Partayat, Muslimat, IPNU, kemudian PMI menjadi partai yang kuat. Saya bilang Pak, kamu salurkan diri kamu untuk PKB, saya bilang, karena dia kuat. Beda sama HMI ini oportunis Pak, ya. Dia kesini, tidak satu seperti PMI. Dia menyalurkan ke PKB. Karena itu PMI lama-lama akan hilang dari permukaan. Ini analisis saya ke depan ya. Walaupun sekarang masih dapat peran di dalam atmosfer politik nasional saat ini. Nah, oleh karena itu adik-adik Ansor ini ya sangat penting perannya dari zaman dulu hingga sekarang ini. Kalau dulu kita berjuang dengan bambu runcing, sekarang kita berjuang dengan ilmu pengetahuan, dengan pendidikan. Nah, saya yakin Ansor ini di samping